Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Maradiningrum dengan NIM 14014212773. Di sini saya akan memperagakan alat peraga pernafasan perut pada manusia. Sebelumnya saya akan membacakan identitas pembelajaran dari alat peraga pernafasan manusia berikut ini. Penerapan penggunaan alat peraga pernafasan perut pada manusia ini terdapat pada kelas 5, tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kelima, dan diterapkan pada kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari pembuatan alat peraga pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama mendemonstrasikan proses pernapasan pada manusia dengan sistem model pernapasan. Yang kedua, mempelajari organ-organ penyusun sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, mengamati mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Yang berikutnya adalah dasar teori. Proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh disebut dengan inspirasi atau menarik napas, sedangkan pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut dengan ekspirasi atau menghembuskan nafas. Ada dua macam mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostal, dan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Mekanisme pernapasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk kali ini kita akan fokus pada pernapasan perut. Maka dari itu, pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah inspirasi. Bila diafragma berkontraksi sehingga akan mendatar, maka rongga dada membesar. Keadaan ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara luar masuk. Dan yang kedua adalah ekspirasi. Bila otot diafragma relaksasi, maka rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Berikut ini adalah alat dan bahan dalam pembuatan alat peraga pernapasan pada manusia. Maka yang pertama adalah kita potong botol bekas menjadi dua bagian. Setelah terpotong menjadi dua, kemudian langkah yang berikutnya adalah memotong selang menjadi 3 bagian, yang 2 bagian 3 cm, yang 1 bagian ada 8 cm. Kemudian potong selang menjadi lanjut di bagian teganya agar bisa dibentuk menjadi roti. Yang berikutnya adalah lubangi tutup botol. Yang berikutnya adalah sajikan 1-3 selang menjadi huruf Y seperti berikut. Maka yang berikutnya adalah potong balon, kemudian ikatkan pada 2 cabang selang.
menempatkan plastisin pada atas tutup botol agar tidak ada udara yang masuk. Nah, itu tadi cara membuat dari alat peraga pernapasan perut ini. Kita lihat bagian-bagiannya ya. Ini adalah kita umpamakan sebagai trakea, dan di sini adalah lubang dari tempat masuknya udara, yaitu hidung. Lalu di sini ada cabang dari bronkus, dan di sini ada paru-paru kanan, paru-paru kiri. Dan untuk plastik ini adalah diafragma. Lalu kita lihat apabila kita menarik diafragma atau plastik ini, apakah yang terjadi pada dua balon di dalamnya? Bisa kita lihat apabila kita tarik diafragmanya atau diafragmanya mengembang, maka udara masuk dan juga paru-paru mengembang. Ini disebut dengan inspirasi. Kemudian jika kita relaksasikan kembali diafragma secara mendatar, maka balon atau paru-paru akan mengempis kembali. Ini udara keluar lalu dinamakan dengan ekspirasi. Begitulah cara kerja dari alat peraga ini dan juga diafragma ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita bernafas, maka diafragma kita akan mengembang ke bawah, dan apabila kita relaksasi atau tidak melakukan atau ekspirasi dan melakukan pembuangan udara, pengeluaran udara, maka diafragma kita akan mendatar seperti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pernapasan perut merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan diafragma, yaitu otot besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Proses pernapasan perut pada alat peraga tersebut yaitu dengan cara menarik plastik yang menutup botol, maka udara pada balon terisi, sedangkan saat plastik bawah dilepaskan, maka udara balon akan mengempis. Jadi, proses inspirasi pada pernapasan perut terjadi ketika otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer, sehingga udara bisa masuk. Sedangkan proses ekspirasi bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi yang menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang alat peraga pernapasan perut. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.